Nah, tadi untuk yang nomor 1 sampai 4 kita percepat aja, kita cek dulu karena rata-rata pada bisa. Ini kan berkaitan dengan 4 hal kalau nggak salah. Ada modus ponen, modus tolen, silogisme, dan hukum penarikan kesimpulan. Oke, yang pertama tuh jawabannya apa? B. Oke, mantap. Ya, nomor 2 kita percepat dulu untuk yang 1 sampai 4-nya. Oke, mantap. Ya, nomor 3 apa Pak? Kamu Pak? Udah ikut banyak kamu Pak? Apa ya? Lupa. Dasar. Oh nih deh, yang nomor 3. Feeling saya B sih. Yang lain? C Kak, C. Mantap C. C Kak. Ya, ini masuk ke silogisme ya. Iya kan Kak. P maka Q maka R. Iya. Kemudian yang nomor 4 ini penghukum penarikan kesimpulan, logika kuantor. Cakep. Yang nomor 4 ya. Semoga nanti kita bisa bahas kembali di soal nomor 1 sampai 4-nya. Nah, kita lihat di soal yang nomor 5. Nomor 5 di sini dikatakan ada beberapa bentuk. Terima kasih deh Hafiz. Belajar. Ada 2 orang siswa sedang berdiskusi ya. Kata si Ratna bilang apa itu? Hanya pengurus BEM yang akan dipilih menjadi perwakilan universitas kali ini. Hanya pengurus BEM yang akan dipilih jadi perwakilan universitas kali ini. Ya, jadi versinya si Ratna. Jadi dalam hal ini Ratna ya. Ratna bilang hanya pengurus BEM yang akan dipilih menjadi perwakilan universitas. Ya, jadi ada pengurus BEM, kemudian ada perwakilan universitas. Itu kira-kira semestanya banyak yang mana? Anggotanya banyak yang mana kalau versinya Ratna? Hanya pengurus BEM yang akan dipilih menjadi perwakilan univ. BEM. BEM ya? Paham nggak? Iya. Pengurus BEM dipilih jadi perwakilan univ. Kalau bukan pengurus, bisa nggak dipilih jadi pengurus univ? Nggak bisa. Tapi apakah semua pengurus univ adalah pengurus BEM? Enggak juga. Maka dalam hal ini anggota pengurus BEM itu lebih banyak daripada anggota pengurus univ. Ini versinya Ratna. Kalau dalam bilangan kita nulisnya biasanya gini. P lebih besar daripada Q gitu ya. Kalau kita kalau kita bikin dalam bentuk bilangan. Nah, kemudian kata si siapa tuh? Amir. Versinya Amir dia bilang apa? Kata si Amir. Tidak benar. Tidak benar ini artinya merujuk ke dalam apa nih? Tidak benar ini. Tidak benar berarti merujuk ke logika yang berkaitan dengan ingkaran. Negasi. Oke, benar. Negasi. Gitu. Nih, kita ambil analoginya. Kalau P lebih dari Q, negasinya apa? P lebih dari Q. P lebih kecil dari Q. P lebih kecil atau sama dengan Mas Bro dari Q. Oh, kenapa ya Pak? Ya, karena gitu. Kan selain lebih besar. Ya. Oh iya. Selain lebih besar apa aja? Ya lebih kecil. Kalau dia awalnya gini coba. Kalau misalnya dia awalnya P lebih dari sama dengan Q, maka ingkarannya apa? Kurang dari doang. P kurang dari doang Q gitu ya. Tanpa ada sama dengan. Nah, sehingga kalau kita negasi versinya si siapa tadi? Amir ya. Jadi Amir kita negasi pernyataan dari si Ratna. Kata dia bilang itu tidak benar. Kayak gimana tuh jadinya? Pengurus BEM gimana? Pengurus BEM dengan pengurus UNIF berarti gimana? Sama-sama bisa. Oke, begini atau gini ya? Iya. Lebih besar pengurus UNIF. Kalau kita bikin dalam istilahnya apa tuh? Diagram ya. Diagram versinya Amir gimana nih? Yang luar yang mana? Yang UNIF atau BEM? Yang luar. UNIF. Oke, ini yang pengurus UNIF, ini yang pengurus BEM. Atau bisa juga yang ini pengurus UNIF, ya,
ini juga pengurus BEM. Nah, gitu dia berhimpit itu ya. Itu nggak berhimpit. Ya, punya nggak berhimpit dah. Nah, berarti pengurus BEM dengan pengurus UNIF. Itu. Nah, mana kesimpulan yang pas di sini? Menurut versinya Amir. Jadi menurut pemikiran Amir, Ratna telah mengatakan bahwa apa? Yang A. Oke. Jadi semua pengurus BEM terpilih menjadi perwakilan universitas, ya. Semua pengurus BEM terpilih menjadi perwakilan universitas. Gitu. Ini pengurus BEM, ini dia pengurus BEM. Tapi semuanya menjadi perwakilan universitas. Sampai sini paham nggak, Dek? Paham, Kak. Alhamdulillah. Sip, lanjut ya. Ya. Nomor 6. Nomor 6 hitung cepat ini. Kita hitung dari mana dulu? Dari mana? Oke, dari dalam. Dari dalam ya? Ya. Ini berapa nih hasilnya? Ganam. 36 di akar. 6, cakep. Kali 4, Mas Bro. 4 tambah 1. 25. Kan nanti ini hasilnya berapa? Cakep 5. Tambah 16, Mas Bro. Tambah 1. 16 di akar jadi berapa? Jadi 4. Oke, 4 kali 2. 8 tambah 1. 9. Di akar. 3. Oke, 3. 6, 5, 4, 3. Paham? Paham, Kak. Oke, mantap ya. Nomor 7 gimana? Ada nomor polanya nggak? Tambah 1 kurang. Yang mana tuh? Yang mana Dari tambah 1? tengah-tengah dulu ya, yang kelihatan ya biasanya. Yang kelihatan dari tengah-tengah. Boleh, silakan. Ada lagi yang lain? Tadi tambah 1 dari mana ke mana? 13. Oke, 13 ke 14 ini tambah 1. Kurang 2. Yang mana kurang 2? 14. Memang ya? Iya, kurang 2. Coba kita cek. Terus mana lagi? Tambah 1. Oke, ini tambah Tambah 2. 2. Berarti ini harusnya polanya apa nih? Kurang 4. Kurang 4 ya. Ini kurang 4. Terus berikutnya yang atas lagi harusnya nih. Tambah 3. Oke, ini tambah 3. Yang bawahnya gimana? Kurang 8. Kurang 8. Oh, berarti yang bawah gimana tuh? Masing-masing berapa ini? 2 dikali min 2. Kali 2 ya. Ini kali 2. 2. Oke, sip, dapat polanya. Kemudian yang ini sekarang yang ini tambah 4. Maka nanti yang bawahnya harusnya gimana? Min 16. Oke, min 16. 9 dengan min 16 jadi berapa? Min 7. Dari min 7, Kak. Oh iya, dari min 7. Masya Allah. Dari min 7 ya. Min 7 dengan 16 gitu ya, berarti ya. Kak, itu salah, Kak. 5. Salah. Harusnya ini yang ini yang tambah 4. Oke, ini tambah 4. Baru nanti berikutnya. Oke, kurang 16. Dari mana kurang 16-nya? Oke, 9 ke 7. Berarti berikutnya ini kurang 16. Tambah 5. Yang atas ya? Iya. Oke, ini tambah 5. Jadi hasilnya yes, negatif 2. Ada yang mana jawabannya? Oh, yang A ya. Maksudnya negatif ya? Ada mau nanya nggak? Kak, mau nanya. Hmm. Itu berarti kan selang-seling kan? Harus dicoba satu-satu berarti. Iya, kan ini kalau saya bikin ini mah ngabisin waktu. Kita harus ngecek pola yang kita yang kita anggap. Nanti harus dicek konsistenannya. Oke. Lanjut, Mas Bro, Mbak Aziz. Lanjut, Kak. Iya, nomor berikutnya. Bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda apa nih? Dolar, tanda dolar. Ya, tanda dolar. Lihat dolar itu yang kembar 2 mana nih? Oke, kita bisa ambilin dulu. Kalau yang ini gimana nih? Ini kan kembar 2 ya, enak nih. Ini 1. Ada berapa pagernya itu? 2. Ada 2 pager sama 1 F. Ya, 2 pager 1 F. Jadi kalau kita bikin 2 pager 1 F jadi berapa? 13. Dengan asumsi misalkan kalau kita jumlahkan jadi 13, kira-kira nanti konsisten nggak?
Yang lainnya kita ambil lagi di bagian yang hanya ada 2 simbol, yang mana? Yang hanya ada 2 simbol. Kanan, paling atas kanan. Oke, paling atas kanan ke sana ya. Itu gimana tuh? 2 tambah 1 2 pagar. 2 add 1 pagar ya. Jadi ada 2 add dengan 1 pagar. Jadi berapa tuh? 17. 17 ya? Tuh, kita pengen nyari apa tadi? Dolar. Kita pengen nyari dolar. Kalau pengen nyari dolar, dolar ada di mana? Yang ada 2 simbol. Yang bagian ini tuh. Paling kanan ke bawah. Paling kanan ke bawah ya. Oke, berarti kita nyari biar dapat dolar harus tahu add ya. Iya. Biar tahu Iya. add berarti kita harus mengeliminasi si pagar. Pagar. Nah, gimana caranya Kali berapa? 2. Kali 2. Kali 1 kali 2. Kali 1 kali 2. Sip. Maka nanti yang atas menjadi 2 pagar. 2 pagar. Add terus Jam 4. 34. Oke, biar di ya. Oke, ini berapa nih? Min 3. Min 3 F terus Min 21. 21. oke, min 21 pas banget. Berarti F-nya berapa di situ? 7. Nah, kalau F-nya 7 kita masukin ke sini persamaannya. Berarti ada 2 F ditambah dengan dolar sama dengan 19. Tadi F-nya ada 7 Mas Bro. 14. Jadi 14 sama berapa S-nya? 5. Yes, 5. Jawabannya yang C. B. Ini nih C maksudnya. Gak nyambung. Oke gitu, ada pertanyaan? Boleh kurang kan, Gak Kak? ada, udah. Jangan Lanjut aja kita berarti. Nggak harus tambah kan? Gimana? Boleh kurang, Boleh. nggak harus tambah. Ya. Delapan? Sembilan. Ada aplikasi, ada klorida, ada bilangan, masing-masing dikodifikasi. Ini namanya kriptografi persandian, atau kalau anak-anak muda bilangnya bahasa Panda ya. Gimana nih caranya? A sama dengan M. Oke, A sama dengan M, terus A sama dengan M, B sama dengan X. Sama dengan M. A sama dengan M, terus P sama dengan X. P sama dengan X. P sama dengan X, terus Iya. Sama dengan B. A, Nanti di A, B, C, D gitu kan? A sama dengan B. Apa tuh Kak? Disusun dari A sampai Z Kak? Nah, kita bikin dulu berarti ya. Kita Ya. bikin abjadnya ada A, B, C, D, C, E, F, G. D, E, F, G, H, I. Kalau bagi 2 berapa sih? 13. 13 ya. Berarti M 13 nih. Setelah M, N. N, O, P, Q, R, S, T, U, I, W, X, Y, Z. Oke, sekarang kita cek nih. Kalau ini 1, ini kan berarti 13 ya. Dia di sini 14, yang ini berapa nih? 26. 26. Tengah-tengahnya berarti angka berapa? 1, 13. 7 di mana 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 berarti ada di G. G. Ini G tengah-tengahnya, G sama T. Nah, kalau kita lihat di situ tadi A dengan apa di sini samanya? M. A dengan M, ujung dengan ujung. Kalau P dengan apa? X. P dengan X ya. Berarti P dengan X. Berarti kanan kiri kayak apa nih? Cerminnya. Benar, kayak cermin ternyata, Bro. Ya. Benar ya? Kayak cermin ya? Coba kita cek lagi ujungnya. Kalau I dengan siapa I? E. Dengan E. I dengan E ya. I. Nah, sama ternyata tuh ya, cermin ya. Nah, kalau dia polanya cermin begitu, kita bisa langsung eksekusi yang ditanyakan oleh soal adalah H, I, T, height, S, H, M. Ya, berarti kalau gitu H dengan siapa? H. F. Oke, H dengan F. Cakep di sini. Kemudian kalau A tadi dengan M. M. Kalau I dengan E.
lagi. Kalau T dengan D. dirinya sendiri. Oh iya, D. Pemet ya. Mana pemet? D. Dodol. Oke. Iya, jadi ternyata polanya dibagi dua dan seperti cermin. Oke, nanti yang lain tinggal lanjutin ya. Ini yang nomor 9. Ada pertanyaan? Kak, mau nanya yang nomor sebelumnya, Kak, bentar, Kak. Oh, iya, boleh deh, Syekh. Kak, tadi kan Syekh Firaun. Itu beneran nama kamu? Kagak. Itu kayak dasar. itu kita cara eliminasi kan. Iya, eliminasi ya. Gimana, Syekh? Gimana, Syekh? 7. Itu S-nya dolarnya 5 gimana, Kak? Oh, dolarnya 5. Tadi F-nya berapa? 7 kali 2. 14 ditambah dengan dolar jadinya 19. Oh, 5. Yo, 5. Oh, yang ditanya itu. Oh, iya, Kak. Ya, dolarnya 5. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Namanya diganti yang bener tuh. Oke. Dasar ah. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Manja. Kita nggak ada. Ya, lanjut. Nomor 10. Gimana 10? 643 jadi 630. Dikurang Enggak sama gitu. Dikurang apa? 13. 13. Dari mana 13-nya? 43 dikurang 30. 643 dikurang 6 tambah 4 tambah 3. Wes cakep tuh, aupa ya. Jadi 43 Ingat ini baru, Kak. itu dikurang dengan jumlah digit penyusunnya. 6 tambah 4 tambah 3, Mas Bro. Ya. Ini kan 13 nih totalnya. Iya. Iya. 643 dikurang 13 jadinya 603. 30. Oke. Berikutnya 481 dikurang dengan digit penyusunnya. 4 tambah 6 tambah 8. 4 tambah 8 tambah 1. Ini nih, penyusun yang ini. Oh, Oh iya, Kak. Iya, 13 nggak itu? 13. iya. Ya, ini Iya. berapa? 8. 68. Yang berikutnya 232, berarti dikurang dengan 2 tambah 3 tambah Tambah 2. Berapa tuh? 2 tambah 3 tambah 2? 25. 7 ya. 5 tambah 2, 7. 232 tambah dikurang dengan 7 jadi 225. Nah, berarti dengan pola yang sama, cari dah yang 597, berarti ini berapa jumlahnya? 14 tambah 7? 21. 21. Berarti 597 dikurang dengan 21, hasilnya 276. 57. 6. Jawabannya yang dodol. Ngeselin emang, kakak juga pertama kali nyari nggak nemu. Setelah beberapa kali pola baru dapat. Saya gitu dari kakak, Kak. Iya, makanya itu. Ini soal kayak begini nih bikin apa ya? Kepala panas. Nyusahin. Iya. Nah, makanya kalau Soalnya tahu keduanya sama. iya, soalnya yang kedua sama, yang ketiga polanya beda gitu. Tapi paling enggak dari pembahasan ini kamu tahu bahwa ternyata ada pola yang kayak begitu. Yang nanti harapannya tertanam di ingatan kamu ya. Nanti lain kali kalau nyari pola, kita bisa nanti menggunakan modal ini nih, salah satunya. Mungkin nanti bisa terpakai. Oke, kita Mas Bro. Yes. Ada yang nanya? Ditanyain malah zikir pada. Lanjut siapa? Ya. Berikutnya Mas Bro, diketahui cat berwarna lembayung diperoleh dengan cara mencampurkan 39 ml warna merah sama 51 ml warna kuning. Lembayung apa nih? Nama lainnya lembayung? Lembayung apa sih? Warna apa sih? Nggak ada yang tahu ya? Enggak. Baru tahu di sini. Aku juga nggak tahu lembayung apaan lembayung. Nah, udah nggak penting itu. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat. Tadi ada warna lembayung. Lembayung itu didapatkan dari mencampurkan apa tadi? Warna
merah dengan Kuning. kuning. Ya, jadi merahnya 39 ml, kuningnya ada sebanyak 51. Mililiter. Nanti jadi lembayung. Berarti jadi berapa tuh? Jadi berapa? Ungu, Kak, lembayung. Oh, lembayung tuh ungu ya? 90. Tahu, lembayung ungu. 90. 90. Oke, jadi 90. Kan 39 tambah 51. Berarti perbandingannya kalau pengen jadi lembayung 39, 51 sama 9. Iya, jadi 90 perbandingan antara merah dan kuningnya, 31 banding 51. Nah, sekarang kita lihat di kalimat berikutnya. Banyak cat warna merah yang diperlukan untuk membuat cat berwarna lembayung sebanyak 72 liter. Hati-hati nih, tadi satuannya mililiter, ini dia satuannya liter. Biar jadi mililiter diapain? Bagi 1000. Kali dengan 1000, Mas Bro. 72 ribu. Oke, jadi lembayungnya 2000. Ingat, kalau perbandingan 1 dikali, maka semuanya harus dikali ya. Ya, jadi kalau ini kita kalikan dengan N, maka nanti yang lain juga sama. Kalikan juga dengan N juga, Mas Bro. Paham nggak maksudnya? Paham. Berarti N-nya berapa? 800. Yes, 800. Pengalinya 800. Sekarang kita cek. Dia minta warna apa nih? Merah. Warna merah yang diperlukan. Berarti kalikan aja dengan 800 merahnya. Ini merah nih. Berarti 39 kalikan dengan 47, 8 kali 3, 24 tambah 1, tambah 7, 31. Ada nolnya 2. Satuannya mililiter tapi ya. Ada nggak tuh jawabannya? Yang C. Ada yang C. Kita ubah dulu ke dalam bentuk liter. Oke. Ada pertanyaan untuk bagian perbandingan kali ini? Guys, ada nggak guys? Bisa diulangin 800-nya dari mana? 800-nya pengalinya deh. Jadi kalau perbandingan 1 dikalikan N, maka yang lain juga harus kalikan dengan N. 90 jadi 72.000. Boleh juga berpikirnya tinggal lagi gini aja. 72.000 dibagi dengan 90. Ini coret gitu kan. 72 bagi 9 dapat? Itu kurang 1.000, Bro. Gitu kan ya. Berarti 8 ada nolnya 2. 0. Jadi 800 gitu. Oh, ya Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Lanjut nih. Lanjut, Mas Bro. Nomor 12. Ya. Nomor 12 dikatakan di sini ada F29. Maksudnya F29 apa? X-nya Dari sini. ganti. X-nya ganti. Berarti 29 tambah 1, Bro? 30. Cocok dibagi dengan bawahnya. 29. Mantap. Lagi berikutnya. F28. Apa F28? Jadi 29 bagi 28. Oke, cakep. Berikutnya lagi F27, Mas Bro. F27. 28 per 27. Oke, 28 dibagi 27 sampai F1 ujungnya ya? Iya. Kalau F1 berarti gimana tuh? 2/1. Oke, 2 dibagi 1. Nah, kita lihat sini. Ternyata ada yang saling menghabiskan ya. Coret. Coret. Dari mana nyoretnya? 9. Dari kiri ke arah kanan. Awali dari bawah ya. Ya. Bawah atas gitu kan? Bawah atas. Bawah ini walaupun nggak ada, kita yakini ntar ada. Atas. Ya kan? Ini nggak ada nih. Tetap kita meyakini ya, mengimani bahwa dia ada bilangan di sini. Nah, kita coret bawah ke atas. Akhirnya masih ada pada situ. 30 per 1. Oke, 30 bagi 1 hasilnya 30. Yang dodol. Gitu, Mas Bro. Oke? Yes. Nomor berikutnya. Rukun imannya nambah 1. Gimana? Berarti rukun imannya nambah 1. Apa tuh? Dasar. Takbir. Allah Akbar. Syahadat. Syahadat.
Lanjut ya. Nomor 13. Oke, Mas Bro. Peluang terpilih ya. Terpilih bilangan prima jika kita memilih sebuah bilangan cacah yang terkecil. Ini Mas Bro, semestanya bilangan cacah dari terkecil hingga 20. Ada yang tahu bilangan cacah mulai dari berapa? Nol. Dari 0. Ya, oke. Dari 0. Nol. 1. Sampai berapa ujungnya? 20. 20, mantap. Nah, tapi dia mintanya yang apa? Prima. Yang prima. Apa itu bilangan prima? Yang bisa dibagi. Oh, diri Yang sendiri bisa dan dibagi. Faktornya hanya ada 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Berarti yang prima siapa aja di situ? 2. 2, 3, 5, 7, 7, 12, Hah? 13, 11. 11, 11, 13, 12, 17, 19, 19, terus? 23. Ah, udah itu doang. Iya lupa. Ngopi ya. Nah, ini yang atas bro, N-nya berapa? 21. 21 ya? Kalau yang ini berapa bro N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Kalau peluang itu apa sih peluang? NS per NK. Oke, NK dibagi dengan NS. NK itu adalah yang ditanyakan oleh soal, NS semestanya. Tadi yang diminta apa nih? 5. Prima, berapa biji? 8. Oke, semuanya Mas Bro. Oke. Ketawanya ngeri ah. Kakak sendiri nih di sini nih. Ini kakak belum pulang nih, masih di NF nih, ya Allah. Sendirian. Pulangnya tuh Kak. Semangat. Hah? Sama. Tuh, sama Kak Dadat juga tuh. Lanjut ya Mas Bro. Lanjut. Oke, lanjut. Di soal berikutnya. Nomor? Nggak ada nomornya. 14. Oke, nomor 14. Ada yang chatting siapa nih? Nanya apa enggak? Enggak, ngeri Kak. Itu nama siapa lagi tuh? 274 U2 U4. Pada usil pada. Oke, kita lihat. Sebuah hotel yang baru dibangun ingin mencetak angka untuk ditempel di pintu kamar. Nomor kamar hotel terdiri atas 3 digit ya. 3 digit Mas Bro. Digit pertama menyatakan apa tuh? Pertama nomor Lantai. lantai. Kemudian Lantai. sisanya adalah urutan kamarnya ya. Hotel tersebut memiliki 5 lantai. ada 5 lantai. Oh iya ada. Ada. 5 lantai. 5 lantai dan setiap lantai ada 35 kamar. Oke, dia ada 5 lantai. Masing-masing 35 kamar. Berarti ada berapa kamar? 5 kali 5. Oke, ada berapa jendela? Kok jendela? Ada hubungannya. Masa ditanggapin. Nah, 5 lantai 35 kamar. Oke, tadi penamaan nomor kamarnya berdasarkan lantainya ya. Ini tadi ada lantai. Lantainya ada berapa biji tadi? 5 ya? 5 biji. 5. 1, 2, 3, 4 sama 5. Contoh Mas Bro, di lantai pertama nomornya berarti bisa apa aja nih? 1, 0. 1. Boleh nggak 1, 0, 0? Ada nggak nomor kamar yang 0, 0 gitu? Enggak ada. Nggak ada. Berarti mulai dari 1, 0. 1. Oke. Tapi kan kita fokusnya apa tadi? Lihat Ada aja angka soalnya. Banyak angka 3 yang harus dicetak. Berarti kita fokus ke kamar yang punya angka 3. Kira-kira kamar nomor berapa? 103. 103. Cakep. Terus. 13. 113. 13. Terus. 23 ya? 23. Terus. 133. 133. Ayo, ada yang kelewatan sebelumnya. 30. Siapa? 1, Iya. 30. 130. Itu kurang Terus? satunya tuh Kak. 31. 32 sengaja. 33. 34 sama 35. Ada berapa biji angka 3? 1, 2, 3, 5,
6, 7, 8, 9 sama 10 ya? Iya, 10 biji. Nah, berarti nanti di lantai yang kedua juga sama dong polanya. Oh iya. 10 biji. Berbeda dengan lantai 3. Iya. Kenapa? Karena 10 tambah di 35. depannya ada angka. Iya, benar. Semuanya ada angka 3-nya ya? Iya. Berarti selain yang 10 tadi masih ditambah dengan 35. Kenapa? Karena ada 35 kamar. Oh. Yang keempat gimana Mas Bro? 10. Sama. Oke, 10 lagi. Yang kelima? Oke, sama. Udah, tinggal dijumlah. Ada berapa tuh? Yes, ada 85. Jawabannya B. bebek. Benar. Alhamdulillah, kakak juga benar. Nah, salah benar berarti ya. B. Bismillah. Luar biasa. Nah, iya, bismillah benar tuh. Itu ilmu yang kayak itu perlu dikembangkan tuh. Ngasal tapi benar. Bang ini gimana kak? Berdoa sama Allah, ya. Siap. Ini semoga hoki. Amin. Kan ada ini, ada tingkatannya. Ya. Orang pandai kalah sama orang Hoki. beruntung, iya. Tapi orang beruntung masih kalah sama orang Menggalamkan uang. yang berkah. Tapi kita kalah sama yang kaya, Pak. Kayak apa? Kalau kaya kemiskinan sama aja. Kayak mixnya di gimana? Kayak dengan masalah kan. Aduh. Udah, lanjut ngomongin itu. Nomor 15. Hubungan yang tepat antara P dan Q. Ada yang pakai nyoba-nyoba nggak? P dan Q bilangan bulat positif. Aku bingung kasih ada soal kayak gini. Begini ya. Kayak gini aja dulu deh. Aljabar. Spot aljabar ada inget nggak? Pada aljabar. Nanti ini pakai juga di bagian ini nih. Fungsi persamaan kuadrat di operasi akar. Kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat jadi apa Mas Bro? A plus B A plus B kali A min B. A plus B amin B ya. Itu masih ingat. Yang kedua, kalau ada A kuadrat ditambah B kuadrat jadi apa Mas Bro? A plus B A dikurang plus B dikurang. kuadrat min 2AB. A plus B terus kuadrat. kuadrat terus 2AB. min ya? Iya. Min 2B. Lagi. Kalau ada A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. A plus B A plus B pangkat 3 A plus B dikurang pangkat 3. 3. Ya A Hah? dikurang Dikurang 3 Tiga. AB 3AB. kali A kali A tambah B. tambah B. A tambah Oke, 3AB. Terus? kali A tambah B. Malah hilang. Dikali dengan A tambah B. A tambah B. Banyak lah pokoknya ya. Gak pakai ini. Nah, sekarang kita lihat. Di bagian yang pertama, ini berarti kita bisa ubah dong. P kuadrat tambah Q kuadrat bisa kita ubah menjadi yang atas. P tambah Q. Kuadrat dikurang Min. 2B. Cakep. Dibagi bawahnya. B tambah Oke. Masing-masing kita bagi dengan P plus Q ya. Pangkat 1 dong nih. P tambah Q pangkat 2 dibagi yang pangkat 1 jadi berapa? pangkat P plus Q. Oke, P plus Q doang dikurangi dengan 2PQ dibagi dengan P plus Q. Oke, cakep. Itu yang pertama. Udah mentok nih, nggak ada apa lagi. Sekarang yang satunya lagi yang hijau. Kalau ada P kuadrat min Q kuadrat tadi bisa kita ubah dengan sifat yang pertama pada aljabar menjadi P plus Q kali P min Q. Oke, cakep banget. Di bagian ini dibagi dengan P min Q. apa yang terjadi? Coret Coret aja, tinggal plus Q. P plus Q. Nah, coba Coba. bandingkan. Lebih Ini P kecil plus yang Q, ini P plus Q ya. Ini dikurangin sesuatu, ini dikurangin sesuatu enggak? Enggak. Enggak ada. Berarti gede mana? Gede Q. Gede yang sebelah sana. Paham? Paham. Yo. kayak itu P dengan Q-nya nggak sama ya Kak? Nggak boleh sama, benar. P tidak sama dengan Q. Kalau sama jadi nggak terdefinisi ya. Oke, berarti jawabannya yang bebek tuh ya. P kurang dari Q. Tadi kata kakak boleh masukin gitu, gimana kak maksudnya kak? Mau ambil angka berapa? 2 dan 4 Kak. Oke. Kenapa nggak 0 dan 1?
01. Ya, Benar. Bilangan positif tuh ya. 1, 2. Ya. P-nya ambil 1, Q-nya ambil 2. Atau P-nya 2, Q-nya 1. Kuadratin berapa? 4, 4. Tambah 1, bagi bagi 3, 3. Yang sebelah kanan, P kuadrat 4, 4 1, bagi 1, 1. Yang ini kan 5/3. 3, Yang ini 3/1. 1. Gede mana? Gede, Nah, gitu. Enak ya. Tapi hati-hati, nanti khawatirnya kalau ada soal yang di bagian jawabannya D, nggak berlaku cara ini nih. Ya ini kalau ini cara mentok, cara terakhir aja ya. Kalau kalian udah nggak kepikiran mau pakai cara apa, boleh pakai cara itu tuh. Oke? Oke kak, makasih. Oke, sip, mantap. Ada lagi? Lanjut. lanjut. Yo, nomor 16 Mas Bro, kita cek di sini. Diketahui adalah P prima terkecil. Sehingga itu ada keterangan P ditambah 8, P ditambah 12 juga bilangan prima ya. Tadi P kecil prima bukan? Prima. Oke ya. Jadi ada P, kemudian ada P plus 8, kemudian ada P plus 12. P plus 12. Ini semuanya bilangan prima ya. Ini kata soal dia harus bilangan prima, Mas Bro. Tapi tadi lihat pertanyaannya nih. Oh, ada satu lagi ternyata. Ini apa sini? Itu juga prima. Memang. Dan P tambah 89 adalah bilangan kuadrat sempurna. Coba, bilangan kuadrat sempurna apa maksudnya? 100. Bisa diakar. Bisa diakar. Kalau Di akar, akar ada hasilnya. bukan ada hasilnya. Bulat. Jadi bulat, benar. Bilangan kuadrat sempurna adalah bilangan jika diakar hasilnya Bulat. bilangan bulat gitu. Jika diakar, lah kalau di pohon gimana? Nggak tahu dah. Bapak kak. Sekarang kita cek. Batang ya. Nah, sekarang kita lihat. Dia bilang P plus 89. P plus 89 adalah bilangan kuadrat sempurna. Ini ada clue-nya di sini. Kalau ada 89 plus kan artinya bilangan kuadrat sempurna yang apa tuh? Ya, yang gimana? Yang lebih dari 89. Iya. Ya, berarti siapa tuh? Yang lebih dari 89. 100. Kalau 91 masuk nggak? Enggak, hati-hati. Kalau 81 masuk nggak? Masuk. Enggak ada masuk. Dia kuadrat sempurna, benar, tapi nggak masuk ya. Iya, Berarti mulai dari 100. terus 11 kuadrat, 15 kuadrat. Banyak banget ya. Nah, berarti kita mulai eksperimen dari yang paling terkecil dulu nih. Kalau kita ambil dia sama dengan 100, berarti P-nya berapa, Bro? 11. 11 prima bukan? Prima. Kita cek kalau P-nya 11 masuk ke sini, Mas Bro. Jadi berapa? 16. Prima enggak? Prima. Kalau ke sini, Mas Bro. 23, prima enggak? Prima. Oke, berarti P sama dengan 11 memenuhi. Paham nggak? Iya. Oke. Kita lihat P besar, Q besar. P besar itu menyatakan apa? Jangan kuadrat. Bilangan kuadrat sempurna tersebut siapa tuh? 100 Yang kuadrat. 100. Dengan 21, gede mana? Oh iya, jadi Lebih besar yang Q. Nggak ada jawabannya. oh kirain P-nya dikuadratin. Bukan. Bilangan kuadrat sempurna tersebut. Oh iya. Yuk, Bilangan bulat itu berapa aja? tak terhingga. Gitu. Bilangan bulat tuh gini. Bilbul ya. Bilbul itu bilangan bulat tuh ada nanti bilangan bulat. Ya, ada bilbul positif, ada bilbul
negatif, ada juga di situ nanti nol. Ya, jadi dia masuk dalam kategori bilangan bulat. Jadi kalau ditanya berapa banyak, ya nggak tahu, banyak banget. Paham nggak? Kalau bilangan positif, Gimana? positif. Kalau bilangan positif berarti dari 1 dong. Iya, 1, 2, 3, 4, 5 dan terus. Bukan min ya. Nah, kalau yang negatif berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Siapa nih? Kalau oke kak. Bilangan ini sih kak. Apa? Real. Bilangan adalah bilangan yang kita nyatakan dalam garis bilangan. Ayo, gimana tuh? Jadi kalau kita punya sebuah garis, Pakai sama yang sebuah seper garis. gitu, Kak. Nah ini real, semua ini bilangan real. Berarti 0 ke kiri ke kanan masuk semua bilangan real. Termasuk yang apa? Pecahan. Termasuk akar-akaran, termasuk bulat, termasuk apa lagi yang lainnya? Banyak banget ya. Pecahan juga, Kak. Iya. Jadi bilangan real itu ada apa aja? Masuk situ ada bilangan pecahan, apa sih nama lain pecahan? Desimal. Rasional. Rasional. Rasional itu pecahan deh. Oh iya. Bilangan rasional. Bilangan Irasional. irasional. Ayo, ada tuh nggak contohnya bilangan irasional? Akar. Akar 3. Contohnya akar dari prima, akar 2, akar 3, akar 5 dan seterusnya. Itu contoh dari bilangan irasional. Ya, apalagi bilangan bulat. Ya enggak? Iya. Bilangan bulat masuk mana bilangan bulat? Enggak ke situ. Ke sini nih. Bilangan rasional nanti ada beberapa macam lagi, yaitu ada bilangan bulat, ada bilangan Desimal. bilangan bulat kebagi lagi Mas Bro. Waduh, tadi apa? Bulat Positif. Negatif 0. Oke. Bulat 0. sama 0. Nah gitu. Jadi paling besar siapa? Yang paling besar adalah real ya? Ada nggak yang lebih besar daripada bilangan real? Nggak ada. Ada, namanya bilangan kompleks. Kompleks. Isinya apa? Hah? Isinya nggak tahu kan kompleks. Aduh. Nanti ini jadi ini akar dari i ditambah dengan sesuatu. Apa kita? Ya. I-nya bilangan masuk ke dalam imajiner gitu. Nantilah itu nggak di SMA pelajarinya. Silakan yang berminat ambil jurusan matematika murni. Kak, bilangan desimal apa aja? Kenapa? Oh, desimal itu Tinggal yang koma-koma. Oh. Yang koma-koma. Kalau bilangan asli itu dari 1, Kak. Nah, nanti bilangan asli yang mana nih? Ada di mana posisinya? Positif ya. Real. Bilangan asli itu masuk yang bilbul positif. Jadi asli. Kalau bilangan cacah di mana masuknya? Cacah itu berarti dia nol bergabung. Gitu ya? iya. Oke. Insya Allah. Ya udah. 16. Ada pertanyaan? Enggak. Kami Ada. mau di SS dulu. Kak tadi kak. Nanti kakak kirim coret-coretannya biasa. Oke, yang penting kamu fokus untuk merhatikan penjelasan di kakak. Kakak butuh perhatian. Tadi kak. Oke, sama-sama. Sekarang kita lihat nomor selanjutnya, ini agak menipu. Perhatikan gambar persegi panjang di atas. Ini persegi panjang bro, tapi gambarnya kayak begini. Bener salah? Harusnya gimana harusnya? Digepengin. Gini ya? Oh gitu ya. Kita gini nih. Oke ya. Nah sekarang kita cek. Perhatikan gambar persegi panjang di atas, titik G di tengah BC, E di tengah CD. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Oke, yang pertama sudut CFG
Ini biar kelihatan. Set. Tuh, kelihatan nggak di... Ini yang pertama CFG, CFB. Nah, CFB. CFB. Oh, di sini nih. Ini alfa ya. Ini alfa, gitu. Sama. Berarti yang sini. Nah, gitu. Ya enggak? Ya Kak. Kalau di sini berarti ini alfa, yang ini dia beta. Sama enggak alfa dan beta? Enggak. Alasannya apa? Salah satu garisnya nggak sejajar. Benar. Konsep Ini kesebangunan. kayak pelajaran dulu di SMP ya. Kesebangunan. Ini beta ya. Alfa akan sama dengan beta jika dan hanya jika apa? Sejajar. Ya. L. Nah, apa CA sama CG sejajar? Tidak. Berarti gimana? Salah. Benar salah? Oke, satu salah. Ingat kalau satu salah pasti 3 salah. Oke, 3 salah. Asik banget ya. Jadi kita langsung aja gitu. Pernyataan pertama ya, salah. Alfa tidak sama dengan beta karena Sejajar. apa tadi? Karena CA CA dan GA. tidak sejajar dengan si GA. Tahu dari mana kalau dia nggak sejajar? Di A berpotongan. Ujungnya Potongan. Iya, ketemu gitu ya. Kalau dia sejajar nggak mungkin ketemu. Ya, itu yang bagian pertama. 1 salah, 2 salah. Nah, sekarang kita cek di bagian yang kedua. Bagian kedua dia bilang apa? Tuh. Jika AB sama dengan BC, CFE segitiga siku-siku. Oke. Kalau AB sama dengan BC, jadi apa bangun datarnya? Persegi. Jadi persegi. Benar, ya. Bangun datarnya nanti jadi persegi ya. Kita cek di sini. Dia jadi persegi. Nah, gimana membuktikan CFE segitiga siku-siku? Yang mana CFE? Ini kakak kasih arsir warna. Yang warna apakah dia siku-siku? CFE-nya ini pertanyaan. Siku-siku nggak deh? Buktikannya? Nah, mungkin salah satunya bisa dengan cara kalian cari gradien. Coba ingat-ingat lagi. 2 garis tegak lurus itu bisa dilihat dari gradien M1 sama M2, gimana hubungannya? M1 kali M2 sama dengan Min1. Oke, cakep. Kita bisa gunakan teori ini ya. Nah, kalau ini kita anggap dia sebagai Cartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Dia tadi sama panjang katanya. Ini tadi tengah-tengah, tarik ke sini. Tadi G tengah-tengah, tarik ke sini. Berarti ini dia 1, ini dia 1, ini 2, dia di sini 2. Oke, paham? Kita harus membuktikan, bener nggak nih kalau dia di sini siku-siku? Caranya adalah kita harus menanyakan lagi tuh, CA sama siapa tuh? BE tegak lurus apa enggak? Kan gitu ya? CA dengan BE tegak lurus apa enggak? Sama enggak dengan pernyataan CFE segitiga siku-siku? Sama. Sama. Nah, sekarang kita lihat. Di bagian koordinat titik B, itu berapa koordinatnya? 2,0. Kalau titik E di sini? 1,2. Gimana cara nyari gradien? Masih ingat nggak? Y2-1. Oke, mantap. Cara nyari gradien M, yaitu dengan Y min Y1 dibagi dengan X2 min X1 ya. Kita bisa menggunakan rumusan buat nyari gradien. Berarti kalau gitu gradien dari si CA berapa? Gradien CA. CA. Oh, C-nya belum ada. Ini dulu deh. BE berapa gradien BE? 2 kurang 0 dibagi
1 min 2. Oke, 1 min 2. 1 min 2. Hasilnya berapa? Min Min 2 ya? Min 2. Sekarang gradien dari CA. Berapa gradien 1 per CA? 2. C-nya itu berapa koordinatnya? Oke, berarti dibagi dengan 2 min 0. Min 1 enggak? Enggak. Enggak. Oh, berarti gradien dari CA dikalikan dengan gradien dari BE tidak sama dengan negatif 1. Berarti benar atau salah? Salah. Salah. Karena ini tidak siku. Bukan tidak siku. Tidak tegak. Lurus. Tidak tegak lurus gitu, Mas Bro. Ya. Berarti pernyataan 2 Salah. Kalau 2 salah pasti 4 benar. 4 benar. Oke, 4 benar. Jawabannya apa? 4 doang. Bukan D. Perlu dibuktikan atau nggak usah? Perlu, Kak. Yang nomor 4 perlu dibuktikan atau nggak usah? Perlu. 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 Yang bagian keempat ya, bagian keempat dia bilang pada situ. Persegi panjang ya. Ini kita cek di pernyataan yang keempat. Pernyataan keempat, ini kita lihat. Dia bilang CFE, yang mana CFE? CFE itu CFE. Yang ini, misalkan ini titiknya titik apa ya? A gitu ya? Sudutnya sudut A gitu. Kemudian CAB. CAB itu mana CAB? CAB. Yang ini. Misal B sudutnya. Kemudian CBE. Mana CBE? CBE. Oh, yang ini. Sudut C ya? Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. CFE, berarti pernyataan ini bisa kita tulis dalam bentuk ABC. Jadi apa tuh? CFE tadi A ditambah Tambah B. B sama dengan 90. 90 ditambah C. C. Bener nggak pernyataan nanti jadi seperti ini? Gitu ya, ini jadi pertanyaan. Nah, caranya gimana? Kita lihat nih. Kalau ini A, maka ini sudutnya apa? Bukan. Alasannya apa? Bertolak belakang. Oh, cakep, bertolak belakang. Nah, berikutnya, nih C lagi dah. Mana lagi? Yang sama. Ini C, kemudian kalau B ini sudutnya berapa derajat ya? 90. 90. Ya, berarti yang ini berapa derajat nih? Yang ini. Kurang C. Oke, ini kan 90 dikurang dengan C. Paham nggak dong? Karena totalnya sudutnya adalah siku-siku ya? Iya. 90 derajat. Nah, lihat nih, pada segitiga AFB, ya, segitiga AFB, total sudutnya berapa derajat? 180. Oke, kita bisa bikin persamaan dari situ, ya. AFB, berarti A ditambah B ditambah dengan 90 min C sama dengan 100. Oke, berarti jadi apa tuh? A Kita plus B. gocek-gocek. A tambah B sama dengan 90 jadi min 90 plus C. 90, min C jadi? Plus C. Oke. Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Sip, itu dia pembuktian untuk yang soal bukan nomor sih, poin keempat. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Kak. Oke, sip, mantap. Lanjut ya? Iya, Kak. Iya, lanjut. Di nomor berikutnya, nomor 18. 8 kartu ditulis ditulis angka 1 sampai dengan 8. Ya, jadi angka 1 sampai 8. Itu kartunya ya. Berarti ada 1, 2, 3 sampai 8. Ada berapa biji tuh? 8 biji. 8 biji. Iya. Kemudian diletakkan di sebuah kotak A. Jadi ada kotak A, kemudian ada kotak B. Sedemikian sehingga jumlah bilangan di kotak A, maksudnya jumlah bilangan ini apa? Jumlah bilangan pada kartu ya? Iya, ditambah-tambah gitu ya, Kak.
di kotak A sama dengan di kotak B. Jadi kalau kita lihat nanti jumlah bilangannya, ya, jumlah yang ada di A 18, kok 18? Belum tahu. Dari sini dulu. Ini jumlahnya berapa? SN, ingat SN? Ingat. N per 2, U1 ditambah dengan UN. UN. Berarti jumlahnya adalah, karena ada 8 suku, 8 per 2, ujung Satu. tambah ujung, 1+8. jadi 9, ya. 8 bagi 2, 4 kali 9, 36. Kita bagi 2 nanti masing-masing pasti ada 18. Jadi masing-masing ada 18 jumlahnya. Di A maupun di B. Berikutnya apa lagi? Diketahui tepat 3 kartu di kotak A. Berarti di kotak A ada 3 kartu. Berarti di kotak B ada berapa kartu? 5. Ada 5, ya. Di kotak B ada 5 kartu. Nah, berikutnya, manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Oke, dari 2 kondisi itu, kita cek dulu. Tadi kan kartunya dari 1 sampai 8 ada 8 jenis, yang dia hanya 3 jenis. Kalau kita cek, kartu bernomor 1 di kotak A, maka yang paling besar kan 8 ya? 8 gitu? 8 tambah 1? 9. Biar jadi 18 harus kartu berapa? 9. Boleh nggak kayak begitu? Nggak boleh. Nggak. Boleh. Kenapa nggak boleh? 9. 9 nggak ada. 9-nya nggak ada di kartu. Oh iya. Iya. Sekarang 2. Kalau 2 kita ambil, tadi yang terbesar adalah 8, ini 10, kurang berapa biar jadi 18? 8. Boleh nggak kayak begini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nomornya 2 kali. Nggak boleh. 8-nya 2 kali. Sekarang yang 3. Kalau 3, yang terbesar kita ambil 8, ini baru ada 11. Berarti kurangnya 7. Boleh nggak kayak begini? Boleh. Oke, maka sisanya yang 5 kartu bernomor berapa di kotak B? 1, 2, 3 udah, 4, 5, 6. Berikutnya, sekarang yang 4. Kalau 4, 8 kita ambil, 12 dia di sini 6. Oh, bisa juga ya. Berarti 1, 2, 3. Berikutnya 5 sama 7. Oke. Berikutnya, kalau kita ambil 5 di sini berarti ini ambil 8, 13 berikutnya 5. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau 6 yang terbesarnya tadi 8, 68 Sama aja, Kak. dengan yang mana 68? 486. 14 ya? 14. Harusnya berapa di sini? 4. Kurang 4. Boleh nggak 684? Udah ada. Sama Ada yang aja. lain. Berarti kalau kita ambil yang 5 coba. 5 tapi jangan yang terbesar. Tapi di sini yang 7. 12 kurangnya berapa nih? 6. 5, 7 udah belum? Belum. Oke, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 8. Oke, ini kemungkinannya. Kalau 6 udah ada, 7 udah, 8 udah. Nah, kita cek di sini. Yang bagian pertama, kartu bernomor 8, dia bilang apa tuh? Di kotak A, benar atau salah? Benar. Lihat ini tuh, ingat. Salah. Iya, bukannya salah, tapi tidak selalu sementara ya. Tidak selalu. Kalau nggak selalu berarti gimana? Satu Salah. salah pasti? 3 salah. Oke, 3 salah, mantap. Sekarang yang kedua, pernyataan yang kedua. Kartu bernomor 1 dan 2 berada di kotak B. Benar atau salah? Benar. Betul. Benar. Oke, semuanya di kotak B ya? Iya. Semua kemungkinan. Maka 2 betul. Benar. Kalau 2 betul pasti 4 benar. 4 betul. Nanti silakan dicek sendiri untuk pembuktian masing-masingnya. Berarti 2 dan 4 jawabannya ya? Yang C. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Nggak ada. Lanjut berikutnya. Nomor 19. Sebuah garis dengan kemiringan 2. Kemiringan apa sih nama lainnya? Gradien. Oke, kemiringan namanya gradien. Ya. Gradiennya dia bilang, ini kan kita simbolkan M biasanya ya. M-nya 2. 2 itu bilangan positif atau bilangan negatif. Positif. Oke. Positif. Katanya. Kiri atau kanan yang positif? Kiri. Oh, yang kiri. Kenapa? Naik.
Naik ya. Jadi bacanya, jadi cara baca kurva itu nanti kita lihat dia arahnya dari arah kiri ke arah kanan. Kanan. Ini naik, yang ini dia Turun. turun. Naik artinya gradiennya positif, kalau turun artinya gradiennya. Negatif. Tadi gradien itu apa nama lainnya? Tingkat kemiringan. Kalau ini miring nggak? Rata, ini kan rata ya. Kalau Iya. rata berarti gradiennya berapa? 0. Nol. Nah kalau begini, miring nggak nih? Enggak. Miring banget. Oh iya. Sampai dia, ya. Maksimal. Nah, berarti gradiennya 1. tahingga. Tahingga. Dia dibilang miring nggak? Tegak, gitu kan nggak miring itu. Gradiennya mentok, gitu kan? Gitu ya. Gradiennya tahingga. Tahingga kan bukan bilangan, hanya simbol doang nih ya. Nah, sekarang kita cek nih. Sebuah garis dengan kemiringan 2 dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, dia punya gradien. Jadi informasi dari soal M-nya 2. Kemudian motong sumbu X. Motong sumbu Y. Ya, kemudian berapakah luas segitiga yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis tersebut? Pertanyaannya, ya, di sini dia tanya, berapa luas segitiganya? Oke, sekarang kita cek. Kalau udah soal begini, langkah pertama ngapain dulu? Langkah pertama? Pernyataan 1. Iya, cek 1, abaikan 2. Cek 1, abaikan 2. Siapa satunya, Mas Bro? Memotong sumbu Y di titik 0,5. Jadi ada titik 0,5. Nah, kalau kita bikin ilustrasi gambarnya, gitu, di mana 0,5? Di atas. Di atas di sini. Ini kan 5 di sini ya? Tuh. Berarti nanti garisnya gimana? Pakai yang kiri atau pakai yang kanan perwakilannya? Yang kiri. Pakai yang kiri. Ya, jadi polanya begitu tuh. Nah, kalau kayak gitu garisnya, ada nggak daerah segitiganya? Ada. Ada tuh di sini. Kalau dia ada, bisa nggak dicari luasnya? Kalau luas segitiga apa sih rumusnya? Setengah? Di alas kali tinggi. Alas kali tinggi, ya. Ini tingginya berapa? 5. Alasnya berapa? Belum tahu. Bisa nggak dicari? Bisa. Oke. Bisa dengan cara apa? Pakai Y min Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Kan gitu ya? Y min 5 sama dengan, tadi gradiennya 2, X min 0. Enggak guna nih min 0 ya. Tadi Y sama dengan 2X ditambah dengan 5. Coba, kalau kita pengen nyari tipot pada sumbu X, bisa nggak? Bisa. Ketika, sama dengan 0. kalau Y-nya 0, berapa di sini X-nya? Min 5/2. Min 5/2. Berarti panjang alasnya berapa? 5/2. Tuh, alasnya ada, tingginya ada. Bisa nggak nyari luas? Bisa. Oke, dengan penuh keyakinan, tanpa harus tahu berapa luasnya, kita bisa mencari L ya. Jadi L-nya didapatkan. Kalau L-nya didapatkan, cukup atau nggak cukup? Cukup. Yes, cukup. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut di bagian yang kedua. Langkah kedua, kalian cek pernyataan kedua, abaikan yang 1. abaikan 1. Bisa nggak bikin persamaan garis dari ini? Bisa nggak? Dua Bisa. ada 2,5 ya? Iya. Betul lagi. Y min 5 sama dengan 2 kali X min X min 2. 2. Jadi Y min 5 atau Y sama dengan langsung 2X min 4 min 5 geser kanan jadi plus 1. 1. Kalau kita cari gambarnya, bisa nggak cari titik potong pada sumbu X-nya? Bisa. Berapa? Pada sumbu X? Min setengah. Min setengah. Pada sumbu Y-nya? 1. Tarik garis, ada nggak daerahnya di situ? Ada. Ada. Berarti dengan penuh keyakinan, L-nya pasti Didapat. didapat. Tanpa harus kita tahu, maka dari ini pernyataannya Cukup. cukup. Kalau ada yang cukup, perlu nggak langkah ketiga?
Enggak. Tidak perlu. Ya, langkah ketiga tidak perlu. Karena sudah ada yang cukup. Jadi 1 cukup, 2 cukup. Apa jawabannya? D. Oke, itu dia. Silakan kalau ada yang mau tanya untuk yang nomor 19. Ya. Iya sama dengan 2x plus 1 tadi gimana? Oh, itu. Jadi ini nih. 2 kali X berapa? 2 kali min 2, min 4. Jadi kan Y min 5 sama dengan 2X min 4. Kelihatan nggak di tulisannya? Kelihatan. Ini min 5 goyang kanan. Gitu ya. Ya kak. Mau tanya, Iya, silakan. ini yang pernyataan 1 kenapa garisnya naik ya? Kan gradien positif. Oh, Iya. Ada lagi? Jadi yang 2x plus 5 juga gitu kak. Iya sama dengan 2x plus 5. Sama dengan langkah kedua. Langkah 3 tuh menjawab bersama-sama ya kak? Gimana? Langkah 3 tuh menjawab bersama-sama ya? Langkah ketiga diperlukan kalau 1 nggak cukup, 2 nggak cukup. Nanti kesimpulannya apa? Bisa bersama-sama, bisa bersama pun tidak menjawab pertanyaan gitu kan. Masih ada 2 kemungkinan lagi. Oh iya. Ada lagi yang lain? Cukup? Halo? Pada zikir nih. Lanjut kak. Oke, kita lanjut Mas Guru di soal yang nomor 20. Kita cek nomor 20. Kakak perkecil kelihatan nggak? kelihatan. Oke, mantap. Oke, pertama. Dia bilang ada garis P, itu persamaannya adalah Y sama dengan X tambah C ya. Berpotongan dengan garis Y sama dengan 5. Ayo, gimana cara nyari tipot? Nyari tipot untuk Y sama dengan X ditambah dengan C dengan Y sama dengan 5. Y sama dengan. Di apa ini? Ya, ini diganti 5. Oke, substitusi aja ya. Kita dapatkan apa nanti di sini? 5 sama dengan X. 5 sama dengan X ditambah dengan C atau X-nya sama dengan 5 min C. 5 min C. Oke, berarti kita dapatkan titik potongnya adalah 5 min C, 5. Ini titik potongnya. Tipotnya kita dapatkan. Sampai sini paham? Oke, berikutnya. Kata soal tipotnya siapa? A, B. Berarti ini sama dengan A, B dong. Kesimpulannya pada situ. A sama dengan 5 min C. Cakep, A sama dengan 5 min C. Kalau B-nya sama dengan apa? 5. Ya. Informasi lainnya juga dikatakan bahwa A-nya lebih dari 0, Mas Bro. A lebih dari 0, tadi siapa A-nya? 5 min C. Yes, A-nya adalah 5 min C. Berarti 5 min C lebih dari. Berarti C-nya gimana? Lebih dari. Kurang dari, Bro. Kurang dari 5. Yes, kurang dari 5. Ya. Kita dapatkan di sini A-nya lebih dari 0, kemudian yang satu lagi C-nya kurang dari 5. Itu informasi yang kita olah, yang diketahui di soal. Oke, sekarang kita lihat. Yang ditanyakan apa nih? Berapa banyak persamaan garis P yang mungkin? Ya, jadi dia tanya apa? Dia tanya ada berapa banyak garis P. Tadi P itu sama sih? Y sama dengan X plus C. X plus C. Oke. Ada berapa banyak? Tentunya tergantung oleh nilai C, Mas Bro. Paham nggak tuh? Kalau C-nya ada 10 biji, maka ada 10 garis. Ya nggak? Iya. Kalau C-nya ada 100 biji, berarti nanti ada 100 garis. Oke? Kenapa bisa gitu kak? Kenapa? Kenapa bisa gitu? Karena di sini C-nya kita belum tahu. X sama Y-nya Misal. nggak ngaruh, Kak. Gimana? X sama Y-nya nggak ngaruh jumlah. Ini sebenarnya kalau kita lihat persamaan garis itu apa sih? Persamaan garis? Gitu ya. Dalam bentuk AX ditambah dengan BY sama dengan gitu. Tadi A-nya berapa? Kalau ada keterangan Y sama dengan X ditambah C.
Ini kalau kita ubah jadi apa dia? 1. X min Y ditambah dengan C sama dengan nil. A-nya berapa? 1, udah jelas. B-nya berapa? Min 1, udah jelas. C-nya berapa, bro? Gak tahu. C, ya kita nggak tahu. Gitu, paham nggak? Iya, Pak. Jadi dalam hal ini, kita bisa mengganti pertanyaannya, yaitu berapa banyak C. Gitu ya. Berapa banyak Iya. C-nya. Sama dengan yang atas. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, sip. Yang penting kamu paham dulu pertanyaannya. Berikutnya, Mas Bro. Seperti yang tadi. 1. Cek. 1. Abaikan. 2. Siapa satunya, Mas Bro? A merupakan bilangan A-nya prima. Oke, bilangan prima ada berapa biji? Banyak biji. Banyak. Dia bilang yang lebih dari 0, Mas Bro, yang lebih dari 0. 2, 3, 5, 7, sampai kapan? Enggak. Kalau A-nya banyak banget, ya, A-nya banyak, berarti C-nya ada berapa banyak? Banyak. Oh, banyak banget. Ya. Berapa banyak? Nggak tahu. Jadi banyaknya kita nggak tahu karena saking banyaknya. Gitu kan? Artinya apa? Cukup nggak di sini, Bro? Oke, berarti tidak cukup, Bro. Paham nggak? Paham nggak? Ya, oke, mantap. Yang kedua, Mas Bro sekarang. Cek 2, abaikan 1. Dia bilang apa duanya? Bilangan asli. Oke, C asli. Ya, C bilangan asli. Tadi ingat, C-nya apa keterangannya? Kurang dari 5. Oke, bilangan asli kurang dari 5. Berarti 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ada berapa banyak kalau katanya? 4. Oke, berarti bisa nggak menjawab berapa banyak C-nya? Bisa. Oh, bisa. Gitu. Di sini C-nya terbatas. Ya. C-nya terbatas atau C-nya terhitung ya. C-nya terhitung yaitu ada 4. Cukup nggak? Mana tulisan itu? Oh, itu ya. Oh iya, benar. Iya. Ini nih, di sini ya. Tuh. Oke, sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah. Kalau paham seperti itulah kira-kira, maka kita akhiri. Tadi apa tuh kalau misalkan 1 salah yang 2 cukup apa tuh? 1 salah, 2 cukup. Yang ini. Aku juga lupa tadi. Opsinya apa opsinya, Kak? Berarti Opsinya tadi apa ya? Tuh nggak ada lagi. Ada tau nggak? Gimana tuh? B. Kalau satu apa? A. Kalau A gimana kalau A? Kalau A itu Bang? Satu cukup. 1 cukup, 2 salah. 2 nggak cukup. 2 tidak gitu ya. 2 tidak cukup. Kalau B kebalikannya ya. 2 cukup. 1 tidak, 2 cukup gitu. Iya. Kalau yang C Bareng-bareng. bareng-bareng. Bareng-bareng cukup. Berarti 1 dan 2. Iya. 1 dan 2 bersamaan. Iya. Bersamaan cukup. Kalau yang D. 1 saja dan 2 saja. 2 cukup. 1 saja atau 2 saja. 2 saja cukup. Gitu ya. Apalagi? Kalau yang E, Dua-duanya tidak 2 sampai 2 cukup. 1 dan 2 bersama gitu ya. 1 dan 2 bersama tidak Cukup. cukup. Itu dah. Berarti tadi apa kesimpulannya tuh? 1 tidak, 2 cukup. Yang B. Oke, itu dia. Langsung pada ting tung pada masuk keluar. Boleh minta coret-coretannya? Boleh, nanti kita kirimkan coret-coretan. DNF mana, Kak? Itu, Kak. Hah? DNF mana? DNF Afghanistan. Wah, perang ya? Ditamun ya, kakak ditamun. Aduh. Oke, untuk sementara kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.